Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Perkenalkan, saya Siti Nafisa dengan NIM 856290158 dengan Pokjar UPBBJ, Padang, Sumatera Barat. Pada tahap awal ini, kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, biji kacang hijau, 2, tempat plastik, 3, kapas, 4, air, dan 5, alat tulis. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap percobaan. Langkah pertama, kita siapkan kacang hijau di suatu wadah, lalu kita masukkan air. Kita tunggu hingga kacang hijaunya mengembang. Setelah mengembang, kita pindahkan kacang hijau tadi kepada tempat, yaitu wadah plastik yang telah dialasi dengan kapas. Kita masukkan beberapa tumbuhan kacang hijau tadi. Selanjutnya, untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau tersebut, kita lihat selama 5 hari. Untuk melihat hasilnya, jangan lupa diberikan kontrol dan diberikan air secukupnya, agar tumbuhan kacang hijau tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini contoh perkembangan kacang hijau pada hari ketiga. Dan ini contoh perkembangan pada hari kelima. Yang kedua, kita lihat pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Selanjutnya, kita lakukan percobaan. Pertama, kita siapkan wadah. Wadah tersebut diisi dengan pisang, di mana pisang ini sudah didiamkan selama lebih kurang 5 hari. Selanjutnya, pisang berubah warna menjadi warna kecoklatan, di mana pada saat pisang ini mengalami pembusukan dan pelunakan dihinggapi oleh lalat buah. Tahapan perkembangan dari lalat buah yaitu yang pertama dari telur menjadi larva atau belatung, selanjutnya menjadi pupa dan menghasilkan imago atau lalat dewasa. Namun pada saat melakukan praktikum, hasil perkembangan lalat buah gagal dikarenakan dilihat dari beberapa hari lalat buah tersebut mati dan tidak ada perkawinan antara lalat betina dan lalat bejantan. 3. Perkembangbiakan tumbuhan, struktur bunga sepatu. Mari kita lakukan percobaan. Langkah pertama, mari kita siapkan bunga sepatu, tisu, pinset, dan alat tulis. Struktur bunga terdiri dari dasar bunga, kelopak bunga, putik kepala, benang sari, dan mahkota bunga. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing struktur bunga. Yang pertama, dasar bunga. Dasar bunga memiliki fungsi untuk memberikan dukungan yang menyangga semua bagian bunga. 2. Tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang dan mendukung bunga agar tetap berdiri tegak serta menghubungkan bunga dengan batang. 3. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup, menjaga kelembapan, dan melindungi dari kerusakan. 4. Kepala putik merupakan alat kelamin betina menerima serbuk sari dan berkembang menjadi bakal buah dan biji. 5. Mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga untuk membantu penyerbukan, melindungi organ reproduksi, yaitu kepala putik dan benang sari. Selanjutnya, bakal biji.
Bakal biji berfungsi untuk melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. Selain itu, bakal biji juga menjadi tempat terjadinya proses pembuahan di mana sel telur akan dibuahi oleh serbuk sari. Setelah proses pembuahan terjadi, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum pada kali ini yaitu dapat disimpulkan pada pertumbuhan kacang hijau. 1. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti air, oksigen, dan cahaya. Yang kedua, air sangat penting untuk memulai proses perkecambahan. Yang ketiga, cahaya berperan penting dalam pembentukan klorofil dan pertumbuhan normal tanaman. Kekurangan cahaya menyebabkan etiolasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangan lalat buah yaitu pengamatan yang telah dilakukan pada praktek lalat buah mengalami kegagalan dikarenakan kurang masuknya udara ke dalam toples sehingga tidak mendapatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari perkembangbiakan bunga sepatu yaitu tumbuhan yang perkembangbiakannya melalui vegetatif alami, perkembangbiaknya tidak dibantu oleh manusia, tidak juga melalui perkawinan, tapi melakukan perkembangbiakan sendiri. Demikianlah praktikum pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Terima kasih.